Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Cahya dengan NIM 2350260002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang saya baca dengan judul Lightning Teacher Competence Framework to 21st Century Challenges: The Case for the European Digital Competence Framework for Education, dengan penulis yaitu Francesca China dan Christine Redexer. Baik, selanjutnya di sini ada identifikasi masalah dalam jurnal tersebut. Yang pertama ada keterlambatan dalam adaptasi terhadap perubahan digital. Nah, jurnal ini mencatat bahwa banyak sistem pendidikan belum sepenuhnya beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh revolusi digital. Nah, guru seringkali merasa tidak yakin tentang bagaimana teknologi digital dapat dan harus diintegrasikan ke dalam dunia pendidikan. Yang kedua, ada kekurangan kompetensi digital di kalangan guru, yaitu ada kesadaran bahwa kompetensi digital sangat penting untuk semua warga negara, tetapi banyak guru yang mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengajarkan kompetensi ini kepada siswa mereka. Yang ketiga ada kurangnya kerangka kerja yang jelas. Nah, jurnal menunjukkan bahwa tanpa kerangka kerja yang jelas untuk kompetensi guru, sulit untuk menetapkan standar dan tujuan yang dapat diukur untuk pengembangan profesi guru. Selanjutnya ada tantangan dalam pengembangan profesional. Nah, jurnal ini tuh menggarisbawahi bahwa pengembangan profesional yang efektif untuk guru seringkali tidak terfokus pada kebutuhan spesifik mereka dalam konteks digital yang dapat menghambat kemajuan mereka dalam mengadopsi teknologi baru. Selanjutnya ada resistensi terhadap perubahan. Nah, ada tantangan dalam mengubah sikap dan perilaku guru yang sudah mapan yang dapat menghambat penerapan metode pengajaran baru yang mungkin biasanya ngajar di kampus atau di sekolah tatap muka, lalu mereka mengalami perubahan menjadi online. Nah, hal itu dapat menghambat penerapan metode pengajaran baru yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran di abad ke-21. Selanjutnya ada keterbatasan dalam kolaborasi dan pembelajaran berbasis komunitas. Nah, jurnal mencatat bahwa kurangnya kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan pendidikan dapat menghalangi pertukaran praktik terbaik dan inovasi dalam pengajaran. Nah, baik, selanjutnya di sini ada tools atau beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kerangka kompetensi digital bagi pendidik. Yang pertama ada kerangka kompetensi digital atau DIKOM-EDU. DIKOM-EDU adalah alat utama yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengukur kompetensi digital guru. Nah, kerangka ini mencakup berbagai indikator dan deskriptor yang membantu guru memahami dan mengembangkan keterampilan digital mereka. Yang kedua ada alat penilaian diri. Nah, jurnal menyebutkan pengembangan alat penilaian diri yang memungkinkan guru untuk mengevaluasi tingkat kompetensi digital mereka berdasarkan 22 indikator yang ditetapkan dalam DIKOM-EDU. Nah, alat ini dirancang untuk memberikan umpan balik yang terarah dan spesifik kepada guru. Selanjutnya ada proses iteratif untuk pengembangan alat. Nah, pengembangan alat penilaian melibatkan proses iteratif yang mencakup konsultasi dengan ahli, para pilot, dan revisi item. Nah, ini memastikan bahwa alat tersebut relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di berbagai konteks pendidikan. Misalnya ada alat yang berguna untuk pendidikan SD tetapi tidak cocok untuk universitas. Nah, proses iteratif ini tuh bisa mengembangkan alat tersebut supaya lebih sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada konsultasi dengan pemangku kepentingan. Nah, jurnal mencatat pentingnya konsultasi dengan pemangku kepentingan termasuk guru, administrator, dan ahli pendidikan
untuk mengumpulkan masukan dan memastikan bahwa kerangka kerja yang dikembangkan memenuhi kebutuhan nyata di lapangan. Yang kelima ada penggunaan data dan penelitian. Proses pengembangan di Komedu didasarkan pada analisis mendalam dari lebih 50 instrumen yang ada, yang kemudian dipetakan dan dikelompokkan untuk membentuk kompetensi dan area kompetensi yang relevan. Yang keenam ada integrasi dalam pelatihan pengembangan profesional. Alat dan kerangka kerja ini telah diintegrasikan ke dalam proses pelatihan pengembangan profesional untuk membantu guru dalam mengidentifikasi kekuatan dan kebutuhan pelatihan mereka. Nah, alat-alat ini dirancang untuk mendukung guru dalam mengembangkan kompetensi digital mereka dan untuk memfasilitasi perubahan dalam praktik pengajaran yang diperlukan untuk memenuhi tantangan pendidikan abad ke-21. Nah, secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dikomedu dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk pengembangan profesional guru, mendorong keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran, dan berkontribusi pada inovasi dalam pendidikan berbasis digital. Nah, yang terakhir ada kesimpulan, yaitu Dikomedu atau European Framework for Digital Competence of Educator adalah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu pendidik dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi digital mereka. Nah, kerangka ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi digital secara efektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Secara keseluruhan, Dikomedu merupakan alat penting untuk mempersiapkan pendidik menghadapi tantangan pendidikan di era digital dan untuk meningkatkan kualitas pengajaran melalui penggunaan teknologi. Nah, Dikomedu ini pula bisa digunakan dalam konteks perusahaan bisnis dan dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama ada pemetaan keterampilan digital dengan mengidentifikasi kompetensi digital yang relevan untuk karyawan di berbagai posisi perusahaan. Nah, kita bisa menggunakan kerangka di Komedu untuk memetakan keterampilan yang diperlukan untuk setiap peran, terutama yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pekerjaan sehari-hari. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Nah, setelah diidentifikasi, kita harus merancang program pelatihan yang mengacu pada kompetensi yang telah diidentifikasi tadi dalam Dikomedu. Nah, program ini dapat mencakup pelatihan tentang alat digital, kolaborasi online, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yang ketiga ada self-assessment. Nah, dorongan karyawan untuk menggunakan alat penilaian diri yang tersedia dalam Dikomedu untuk mengevaluasi kompetensi digital. Nah, ini dapat membantu mereka mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan merencanakan pengembangan profesional mereka. Yang keempat, ada pengembangan budaya digital. Nah, kita harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung penggunaan teknologi, menggunakan prinsip-prinsip dari Dikomedu untuk membantu budaya kolaborasi dan inovasi, di mana karyawan merasa nyaman menggunakan alat digital dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya, integrasi dalam proses bisnis. Nah, kita harus mengintegrasikan kompetensi digital yang diidentifikasi ke dalam proses bisnis dan strategi perusahaan. Lalu memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak hanya menjadi tambahan, tetapi menjadi bagian integral dan cara perusahaan beroperasi. Yang keenam ada evaluasi dan umpan balik. Nah, kita setelah melalui tahap-tahap sebelumnya harus melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program pelatihan dan penggunaan Dikomedu. Nah, kumpulan umpan balik dari karyawan untuk memahami dampak pelatihan terhadap kinerja mereka dan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Nah, yang terakhir, kolaborasi dengan pihak ketiga. Nah, kita dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau penyedia pelatihan yang memiliki pengalaman dalam menggunakan kerangka kerja Dikomedu untuk mengembangkan program yang lebih terstruktur dan efektif. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan bisnis dapat memanfaatkan Dikomedu untuk meningkatkan kompetensi digital karyawan mereka
yang pada gilirannya atau akhirnya dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing perusahaan di pasar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.